Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak. Pada video ini kakak akan membahas tentang salah satu bentuk tenses, yaitu bentuk present. Di dalam bentuk present terdapat 4 jenis tenses, yaitu simple present, present perfect, present continuous, dan present perfect continuous. Baik, untuk penjelasannya, berikut adalah video penjelasannya. Kita akan membahas bentuk present terlebih dahulu. Di dalam bentuk present terdapat 4 jenis tenses, yaitu simple present, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari simple present. Nah, apa itu simple present? Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau kejadian yang terjadi saat ini atau yang sedang berlangsung. Di dalam simple present itu ada 2 rumus, yaitu rumus verbal dan juga rumus nominal. Rumus verbal yang dimaksud adalah rumus yang di dalam kalimatnya terdapat kata kerja atau verb. Sedangkan rumus nominal adalah di dalam kalimatnya tidak memiliki kata kerja, tetapi diganti dengan adjektif, noun, atau adverb. Nah, untuk rumus verbal, itu rumus untuk kalimat positifnya adalah subjek, I, you, Dewi, plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama plus objek. Kemudian, jika subjeknya she, he, it, itu tidak membutuhkan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, tetapi tinggal ditambahkan s atau es plus objek. Nah, untuk membuat kalian lebih mengerti, berikut adalah contohnya. Contohnya adalah I read a newspaper. Saya membaca sebuah koran. Read ini adalah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Nah, selanjutnya, she cuts a tree. Kenapa ada s? Karena subjeknya adalah she. Seperti yang sudah kakak sampaikan tadi, bahwa jika subjeknya she, he, atau it, itu bisa ditambahkan s atau es. Jadi contohnya adalah she cuts a tree, yang artinya dia memotong sebuah pohon. Selanjutnya, rumus simple present dalam kalimat negatif. Rumusnya adalah subjek I, you, Dewi plus do plus not plus verb 1. Dan subjek bisa she, he, atau it plus does plus not dan plus verb 1. Contoh kalimatnya adalah I do not sweep the floor. Saya tidak menyapu lantai. She does not sweep the floor. Dia tidak menyapu lantai. Jadi, penggunaan kata do di sini disesuaikan dengan subjeknya. Jika subjeknya I, you, Dewi, maka diikuti dengan do plus not, karena ini adalah bentuk negatif, otomatis ada kata not-nya. Begitu juga dengan subjeknya, jika subjeknya she, he, it, maka selalu diikuti dengan kata does plus not. Dan yang terakhir adalah interrogatif atau kalimat tanya. Setiap kalimat tanya selalu diawali dengan do atau does di awal kalimat, kemudian diikuti dengan subjek dan verb 1. Contohnya, do they watch a movie? Does he watch a movie? Sudah mengerti?
Baik, kita lanjutkan ke simple present dengan rumus nominal, yaitu subject, to be, am, is, are, plus adjective, noun, atau adverb. Untuk pola kalimat negatifnya itu subject, be, am, is, are, not, adjective, noun, atau adverb. Dan untuk kalimat tanya atau interrogatif, to be-nya pasti yang pertama, kemudian diikuti subject dan adjective, noun, atau adverb. Contohnya adalah, my father is a teacher. My father di sini merupakan bentuk plural atau bentuk jamak dari he. Otomatis to be-nya adalah is. Dalam bentuk negatif, maka menjadi my father is not a teacher. Dan kalimat tanyanya adalah is my father a teacher? Seperti itu. Lanjut ke yang kedua, yaitu present continuous tense. Present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan kejadian yang sedang terjadi. Nah, biasanya di dalam jenis tenses ini ada keterangan waktu seperti now, right now, this morning, today, at this moment, and etc. atau yang lainnya ya. Nah, rumusnya adalah ini. Setiap tenses itu ada pola kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan ya. Kalau positif, otomatis dia seperti ini. Itu disesuaikan dengan jenis-jenis tensesnya. Sedangkan jika dia negatif, pasti ada kata not-nya. Dan sedangkan dia interrogatif atau kalimat tanya, pasti to be-nya selalu ada di depan. Baik, ini adalah rumusnya. Kalian bisa membacanya di slide ya. Dan contohnya adalah I am listening music now. Itu dalam pola positif. Dalam pola negatif, I am not listening music now. Dan dalam pola kalimat interrogatif atau tanya, am I listening music now? Nah, jelas berbeda ya. Ingat saja ini rumusnya, tidak bisa diubah-ubah. Selanjutnya adalah present perfect tense. Present perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi masa lampau dan masih berpengaruh sampai sekarang. Sama seperti simple present, present perfect tense juga ada dalam bentuk nominal dan ada juga dalam bentuk verbal. Dalam bentuk nominal itu kalimatnya tidak memiliki kata kerja atau non-verb. Nah, rumusnya adalah dalam pola positif, itu subject, have atau has, been, non-verb. Dalam pola negatif, subject, have atau as, not, been, non-verb. Dan dalam kalimat interrogatif, have atau has plus subject, been, non-verb. Ingat, penggunaan have atau has disesuaikan dengan subjek. Jika subjeknya she, he, dan it, itu menggunakan has. Sedangkan are, you, they, we menggunakan have. Nah, contohnya adalah dalam pola positif, she has been in Bali since 2020. Artinya, dia berada di Bali sejak tahun 2020. Dan untuk pola negatifnya, she has not been in Bali since 2020. Dia tidak berada di Bali sejak tahun 2020. Dan untuk kalimat interrogatifnya adalah, has she in Bali since 2020? Apakah dia berada di Bali sejak tahun 2020? Nah, lihatlah perbedaan antara kalimat positif, negatif, dan interrogatif pada slide ini. Nah, tadi adalah bentuk nominal dan sekarang adalah bentuk verbal. Rumusnya adalah, kalian bisa membacanya di slide ya. Dan contohnya adalah dalam pola positif, I have finished my homework.
Dalam pola negatif, I have not finished my homework. Dalam pola interrogatif, have I finished my homework? Ingat selalu menggunakan verb 3. Ya, ingat rumusnya. Dan yang terakhir adalah present perfect continuous tense. Jenis tenses ini digunakan untuk menyatakan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berpengaruh sampai sekarang. Rumusnya adalah dalam pola positif, subject, have atau has, been, verb 1 plus ing plus object. Dalam pola negatif, subject, have atau has, not, been, verb ing plus object. Dalam pola interrogatif, have atau has plus subject, been, verb ing plus object. Nah, contohnya adalah dalam pola positif, I have been waiting for an hour. Dalam pola negatif, I have not been waiting for an hour. Dalam pola interrogatif, have I been waiting for an hour? Yang artinya, saya sudah menunggu selama 1 jam. Saya tidak menunggu selama 1 jam. Apakah saya menunggu selama 1 jam? Seperti itu. Nah, itu dia tadi penjelasan tenses dalam bentuk present. Pada video selanjutnya kita akan membahas tenses dalam bentuk past. Selamat mencoba. Jangan lupa latihan di rumah ya. Praktis lebih bagus supaya kalian cepat memahami materi tentang tenses. Terima kasih.